ini membuka mata saya bahwa kopi itu nggak cuma produk, kopi itu kehidupan. Ada orang yang bekerja demi mendapatkan hidup dari kopi. Ada yang orang hidup dan bekerja dengan kopi. Kopi adalah satu titik di mana semua orang ini bisa bertemu, dari yang marahan jadi ketawa, dari yang nggak ada ide jadi kreatif. Buat saya kopi itu magis. Halo teman rasa, jumpa lagi dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Setiap orang mungkin memiliki rasa suka yang berbeda-beda pada sebuah kopi. Sehingga boleh saya bilang cita rasa kopi itu bisa jadi sangat subjektif ya. Karena tiap orang punya taste yang berbeda-beda. Tapi tentunya sebagai sebuah produk juga memiliki standar. Dibutuhkan standarisasi dari produk kopi agar dapat dijual dan memenuhi selera dari konsumennya. Nah, inilah salah satu bagian dari seorang Q grader kopi gitu ya, untuk memastikan standar rasa dari sebuah kopi. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang instruktur Q grader di Indonesia, legend bahkan. Saya sudah lama mendengar nama beliau ini, Bang Adi Taru Praceka. Siang Bang Tom. Saya udah dengar nama beliau itu 2016-an gitu ya. Waktu itu saya belum pernah ketemu, akhirnya sekarang ketemu. Terima kasih Bang Butuh Adi. 7 tahun ya artinya. Butuh 7 tahun loh untuk ketemu dengan seorang Adi Taru Praceka. Terima kasih Bang Adi udah jauh-jauh Senang dari Bandung. Wus. Nih dapat tantangan buat nyobain kereta cepat. Karena selama ini belum ada alasan nih buat make nih. Iya, menarik sekali. Tadi kami sempat ngobrol tentang transportasi dan kemacetan. Menarik sekali. Tapi kali ini tentunya kehadiran Bang Adi saya nggak akan sia-siakan untuk ngobrol dan mengkulik lebih dalam tentang kopi, terutama kopi Indonesia. Ya, terutama kopi Indonesia. Nah, Bang, saya panggilnya Bang Adi ya. Santai aja. Santai aja. Gimana awal kecintaan atau awal masuk ke dunia kopi itu ceritanya gimana? Awalnya agak unik, setengah konyol sih. Saya tuh waktu kecil nggak boleh minum kopi sama orang tua saya. Malah nggak boleh? Nggak boleh. Karena? Kayaknya ada. Karena masih kecil atau? Saya membayangkan orang tua saya punya anak. Saya tidak pernah kurus dari dulu. Jadi membayangkan anak gendut over caffeinated kayaknya akan susah dihandle. Jadi dilarang. Waktu itu dibilangnya adalah nanti kamu boleh minum kopi sesudah 18 tahun. Biasa dong kalau dilarang. Tapi udah muncul keinginan untuk minum kopi waktu kecil itu? Loh, semua yang dilarang itu kan tampak menggoda kan? Akhirnya nyoba. Tapi akhirnya beneran minum itu ketika saya di satu titik jadi anak pertukaran pelajar. Dan saya butuh sebuah media komunikasi untuk ngobrol sama kedua orang tua angkat saya. Kebetulan kedua orang tua angkat saya seneng ngopi. Mereka bahkan langganan tiap bulan dikirimin. Terus tiap kali datang tuh mereka ada diskusi dan lain. Ya udah deh, nyobain deh. Biasa di rumah minumnya kalau kopi ibu saya tuh kapal api pakai susu. Bapak saya itu dulu apa ya? Pak almarhum bapak saya minum apa? Begitu sampai sana dapat kopi hitam, nggak pakai gula. Ini apa sih pahit gini kok diobrolin? Lama-lama mulai dengerin, mulai merhatiin yang iya ya, di balik nuansa hitam itu, di balik segala kepahitan itu ada sesuatu yang menarik. Balik ke Indonesia, jadi anak SMA lagi. Pengen jalan-jalan gak punya duit. Akhirnya saya menggunakan kopi dan seiringan imajinasi untuk mengajak saya jalan-jalan. Jadi kalau saya beli kopi dari Toraja, sambil minum saya bayangin Toraja kayak apa ya. Zaman dulu kan gak ada internet ya, gak bisa buka handphone, nge-google Toraja kayak apa. Jadi dengan 1 seruput, 2 seruput ngebayangin Toraja kayak apa ya. Terus mulai jatuh cinta dengan rasa pahit di baliknya dan mulai lebih jatuh cinta ketika tahu bahwa ketika saya mengubah satu parameter seduh aja, waktu itu sesederhana bahwa
kalau airnya nggak dipakai sangat mendidih, rasanya berubah. Berubahnya jadi kayak apa? Dan dari situ jadi perjalanan. Dan sampai sekarang saya masih menganggap kopi itu sebuah perjalanan. Jadi saya tuh paling pusing. Belum sampai final. Saya paling pusing kalau ditanya kopi yang paling enak buat lo apa? Semua kopi menarik. Semua kopi punya ceritanya. Dan kadang yang lebih menarik adalah bukan si kopinya. Apa yang dibalik kopinya. Ini narasinya orang di belakangnya, pelakunya. Ini ketika saya dulu sempat bantuin Kompas TV, perjalanan bersama Kompas TV ini membuka mata saya bahwa kopi itu nggak cuma produk, kopi itu kehidupan. Ada orang yang bekerja demi mendapatkan hidup dari kopi. Ada yang orang hidup dan bekerja dengan kopi. Kopi adalah satu titik di mana semua orang ini bisa bertemu, dari yang marahan jadi ketawa, dari yang nggak ada ide jadi kreatif. Buat saya kopi itu magis. Ya. Gitu. Ya. Dan itu tadi ya, karena memang banyak hal yang bisa dilihat perspektif ketika kita membahas kopi. Betul. Gitu ya. Bisa dari sisi budidayanya, bisa itu pun kemudian banyak cerita tentang bagaimana cara menanamnya, sejarah kolonialnya. Sampai perdukunan aja ada kopinya. Itu salah satu menu wajib di dalam setiap sesajen. Harus ada Tapi kopi. saya belum nemu jawabannya kenapa loh. Karena kopi itu kan baru masuk ke Indonesia kasarnya sekitar 1696. Sementara orang yang dekat dengan alam, orang yang berhubungan dengan entitas lain di luar manusia itu sudah ada dari zaman sebelumnya. Ya pertanyaan bodoh saya adalah sebelum pakai apa? Kopi ditanam pakai apa ya? Suguhannya apa nih? Iya. Dan ya itu tadi menarik ketika membicarakan kopi. Bahkan dari hulu sampai ke hilirnya ya. Dari betul. budidaya sampai ke mungkin bisnisnya, penyajiannya. Betul. Menarik sekali dan tadi terutama aspek manusianya. Ya. Ya, selain tadi dari secara produk sendiri kemudian istilahnya banyak hal yang bisa dinaik turunkan. Betul. Dimanipulasi airnya gitu. Yes. Jadi oke, nanti itu kita ngobrol setelah ini. Lalu dari mana Bang Adi kemudian mendapatkan keterampilan atau ilmu untuk itu? Apakah ikut setelah tadi kan suka pengalaman minum kopi di luar gitu ya. Dapat pengalaman pertama seperti itu. Lalu apakah setelah itu kemudian menjadi terdorong saya mau sekolah formal atau otodidak? Di periode itu tidak ada sekolah formal. Ada sih sertifikasi tapi saya nggak punya uangnya. Jadi setelah jatuh cinta dengan kopi, balik ke SMA, pas kuliah saya sempat masuk sebuah universitas negeri teknik. Yang di situ saya belajar bahwa ternyata saya lebih banyak nyeduhin teman saya kopi dibanding gambar. Which is mestinya tugas saya menggambar. Akhirnya saya pindah ke perhotelan. Di perhotelan pun sebenarnya kopi nggak. Ya oke lah saya minum tapi nggak terlalu ini. Sampai di satu titik dalam karir saya mulai mikir, kalau saya terus di dapur, kala itu saya berpikir bahwa saya cuma akan jadi konsumen. Saya tidak bisa melakukan apapun buat negeri saya. Sementara saya merasa bahwa saya sudah dapat banyak nih dari negeri saya nih. Kalau di kopi, saya bisa merambah lebih banyak dan toh negara saya penghasil kopi. Maksudnya sih nggak ada yang bisa saya lakuin buat negara ini. Gitu. Jadi akhirnya satu titik mulailah nyari jalan untuk pelatihan formal, ikut pelatihan di Jember. Di pusat Pusit Koka. Lalu tahun 2009 ketika Specialty Coffee Association of Indonesia berdiri, mereka mendatangkan seorang instruktur untuk program pelatihan dan sertifikasi Q-Grader. Saya pas ambil itu nggak tahu Q-Grader itu apa. Yang saya tahu adalah kelasnya disubsidi abis-abisan sama USAID, makanya murah. Yang ngajar katanya pintar banget. Jadi udah saya ikutan tanpa tahu Q-Grader itu apa. Dan nggak tahu nanti bakalan profesi nggak apa. Tahu bahwa akan jadi apa. Ya udah ikut aja mumpung disubsidi nih. Itu pola pikirnya sesederhana itu.
waktu itu saya sudah kerja jadi konsultan F&B, fokusnya lebih banyak di dapur dan minuman. Jadi posisi saya adalah di kopi waktu itu adalah sisi konsumen dan penyeduh. Ketika pelatihan saya bertemu dengan teman-teman yang posisinya itu adalah dari sisi kebun dan dari sisi prosesor. Ya udah kita belajar, terus di satu titik saya ngerasa bahwa program ini bisa melakukan sesuatu, program ini bagus buat negeri ini. Jadi saya mulai ketika ada kelas, ada instruktur lagi yang berikutnya datang, saya volunteer, saya bantuin kelas. Tahun berapa itu, Mas? Kelas pertama 2009, saya mulai bantuin 2010, 2011, 2012, hampir tiap tahun sampai akhirnya saya mengambil sertifikasi untuk jadi instruktur itu tahun 2015. 2015 sih. Ntar dulu. Bukan apa-apa. Saya dan istri saya itu sangat buruk soal waktu. Bahkan nggak cuma waktu, sampai ke tahun kami berdua tuh nggak inget loh kapan kami menikah. Jujur-jujuran aja. Kami sampai naruh di istri saya naruh di handphone dia kapan kami menikah, sampai itu tahunnya kapan, ini kita sampai lupa. Jadi makanya kalau tahun anyway. 2015 saya ngambil ujiannya. 2015 ya. Dan dari 2015 saya punya lisensi buat ngajar Q Arabica. Jadi kalau kita ngomongin sertifikasi Q dari Coffee Quality Institute ada 2, Arabica dan Robusta. Nah, saya waktu itu mendorong istri saya untuk jadi instruktur Q Robusta, dan dia sekarang jadi satu-satunya instruktur Q Robusta di Asia Tenggara. Kita bagi-bagi tugas lah. Kenapa? Karena walaupun sama-sama kopi ya, pola pikirnya beda ternyata. Akhirnya ya udah kita bagi-bagi tugas. Saya fokusnya di Arabica, dia fokusnya di Robusta. Sama-sama kerja bareng, tapi begitu harus mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, ya udah yang pegangannya Robusta ada yang mengambil kalau lagi ngomongin Robusta. Sadar diri. Kalau nggak panjang sampai rumah nggak beres omongannya. Oke, menarik sekali, Mas. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang Q grader terhadap kopi? Gitu? Sebenarnya tugas utama Q grader itu adalah melakukan sebuah proses analisa terhadap kualitas kopi dengan pola pandang biji hijau. Jadi anggap ada orang mau mengekspor, lalu dia butuh tanggapan pihak ketiga. Ini kualitasnya seperti apa? Disitulah tugas Q grader. Jadi tugas nomor 1 Q grader adalah dia harus bisa menganalisa produk kopi, kualitas kopi, tanpa dia punya kepentingan terhadap kopi itu. Jadi pihak yang netral. Jadi dia harus diterima sampelnya, dilihat kualitas disortir, dilihat kualitas biji hijaunya, kemudian disangrai, dilakukan proses uji kualitas rasa, lalu dilakukan proses uji sortasi sangrai. Sebetulnya speknya segitu aja. Jadi lebih ke hulu ya sebenarnya. Di tengah. Dia di antara kebun, di antara prosesor, dan di antara sisi hilir berupa roaster atau konsumen. Jadi kalau ya biasa kan, kalau dagang kan yang jual akan bilang bagus supaya harganya tinggi, yang beli biasanya akan bilang barangnya biasa aja supaya dapat diskon. Gitu. Kami itu ada di tengah. Di tengah itu. Posisi Q grader itu di tengah. Jadi Q grader itu nggak diajarinnya. Objeknya biji kopi ya. Jadi dasar standar yang dipakai itu mulai dari kondisi biji hijau kopi. Biji hijau, green bean. Green bean. Dari situ kita analisa tadi jumlah cacat yang diizinkan, bikin laporan. Lalu proses uji cita rasa, bikin laporan, proses sortir sangrai biji hijau, bikin laporan. Sebenarnya tugas kita bikin laporan sih. Ya, dan itu yang kemudian jadi acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang bertransaksi ini. Ya? Betul. Gitu. Lalu apa bedanya antara Mas Hadi dan istri tadi? Kalau istri Robusta, maksudnya dari sisi grader ini? Walaupun kami spesies yang sama, manusia, kami mengerjakan 2 spesies kopi yang berbeda. Kenapa? Arabica dan Robusta itu adalah 2 spesies kopi yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Rasanya gimana? Beda. Gitu. Dan pola pendekatannya beda. Jadi kalau yang saya dalami Arabica itu standarnya itu disusun oleh sebuah negara konsumen, Amerika Serikat waktu itu. Dengan segala kerewelannya, tujuannya adalah supaya orang yang di Amerika Serikat, trader, roaster, barista itu aman dalam
berjualan. Jadi maksudnya kan kalau kita ya sejauh yang kita tahu kan Amerika Serikat negara yang senang menuntut ya. Orang bisa kalau kecewa tidak puas dia bisa membawa ke pengadilan punya dan standar sendiri lah. Punya standar sendiri dan menuntut dengan uang yang besar gitu. Mereka men-set standar ini supaya industri dari tengah ke hilir mereka aman. Kalau Robusta sistemnya itu dibangun atas permintaan sebuah negara penghasil, atas permintaan Uganda. Karena waktu itu mereka melihat ini Robusta selalu dilihat sebagai produk komersil, produk murah. Gimana caranya agar si Robusta ini bisa memiliki kualitas lebih baik dan akhirnya harga jual lebih baik. Yeah. Akhirnya dibangunlah standarisasi Q Robusta ini. Jadi apa ya? Q Robusta itu, maaf kalau analogi saya berantakan. Saya tuh dikenal dengan orang yang memiliki kemampuan lebih untuk menggunakan kata-kata yang salah di waktu yang tepat. Jadi kalau Q Arabica itu kesannya adalah kita udah tahu standar cantik itu apa, karena dunia sudah bilang ini yang cantik, terus kita mencari. Q Robusta itu sekarang mungkin kayak kita ke desa, terus mencari orang-orang wanita-wanita yang belum bermake up, masih polos, terus kita lihat dia punya potensi untuk bisa terlihat cantik. Kalau angkatan saya mungkin ngomongnya ya kayak Anggun pas masih Anggun C. Sasmi dan begitu udah jadi Anggun. Gitu. Dipahami. Tapi secara disiplin keilmuannya yang dipelajari sama sebenarnya. Garis besarnya sama. Yang beda adalah pola pikir soal enak itu apa. Apa saja dari sisi rasa yang dianalisa dan dicatat. Contohnya kayak kalau standar yang di-set oleh SCA, oleh Specialty Coffee Association, Arabica itu by default manis. Maksudnya manis gimana? Kita bisa minum kopi Arabica tanpa gula dan aman. Tapi orang kalau minum Robusta itu masih pahit dan lain-lain. Akhirnya mereka salah satu yang mereka catat itu adalah perbandingan antara manis dan pahit. Mereka mencari kopi yang memiliki kadar pahit rendah dan kadar manis tinggi. Di sisi lain, mereka pun mencari kopi yang tingkat asamnya tinggi, kadar asinnya rendah. Jadi si rasa itu lebih di breakdown untuk Robusta. Dan perjalanan Robusta ini masih jauh. Kenapa masih jauh? Karena masih dalam kondisi ayam dan telur. Ketika konsumen merasakan kopi Robusta yang kualitasnya baik gitu ya, mereka akan nanya, ini dari mana? Ini kenapa bisa gini? Ini dicampur dengan Arabica kah? Tapi dari sisi produsen, dari sisi petani, mereka masih yang, ntar kalau saya melakukan semua langkah ini, artinya kan biayanya naik. Orang mau bayar nggak? Soal rasa, soal fine Robusta Indonesia bisa memukau orang itu kami buktikan 2 tahun yang lalu ketika kami membantu Pemprov Jabar promosi kopi Jawa Barat di Milan. Waktu itu acaranya World of Coffee, lalu booth-nya Jawa Barat itu yang dilakukan adalah promosi soal Jawa Barat. Jadi nggak jualan, nggak apa, kita cuma ngeliatin Jawa Barat punya kopi seperti ini. Tiap hari kami ganti kopi. Nggak cuma tiap hari sih, sehari berapa kali kami ganti kopi. Dan kami merhatiin sampai ada orang yang udah tahu jadwal kami ganti kopi kapan nyediain kopi apa, kapan dan lain-lain. Dia kan selalu datang dan selalu bertanya, ini diapain kopinya? Yang datang mulai dari, kalau ngeliat dari sisi orang-orang Robusta ya, orang-orang Vietnam, orang-orang Uganda, orang-orang Kongo. Pemain Robusta bertanya, ini bisa gini itu gimana caranya? Kamu apain? Karena mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Karena mereka kaget bahwa Robustanya rasanya bisa seperti itu. Bisa jadi seperti itu rasanya. Betul. Dan ya kami berterima kasih sama Pemprov Jabar karena mau pakai apa yang kami pikir sebagai metode yang efisien. Karena metode standarnya kan adalah, yuk kita cupping, digilingin, diicip gitu. Tapi kan proses uji cita rasa itu kan adalah suatu proses di mana kita bisa dapat impresi masing-masing dan bisa akhirnya menggambar sendiri potensi dari kopi ini dan akan dijadikan apa. Ketika langkah itu kita putus dan kita langsung sajikan dalam bentuk minuman sebagai espresso, sebagai kopi seduh manual, gitu. Kita memberi mereka gambaran bahwa ini loh, ini yang akan bisa dihadapi dan dirasakan oleh konsumen langsung.
Dan ketika kami bawa Liberica, itu sampai di satu titik, waktu itu pamerannya ada 2 hall. Terus ada satu periode di mana orang-orang di satu hall itu semua berduyun-duyun ke arah hall kami hanya untuk nyobain Libericanya Jawa Barat. Oh, Liberica Jawa Barat. Dan di situ buat kami ya menyenangkan untuk berhasil memperlihatkan bahwa Indonesia tuh sekaya itu. Kita baru ngomongin Jawa Barat loh, kita belum ngomongin Indonesia gitu loh. Bahwa negara kita tuh punya potensi yang kuat asal kita tahu mau ngerjainnya gimana. Itu yang sering kali jadi masalah. Kita tahu kita kaya, kita tahu kita punya keberagaman yang baik, tapi seringkali tidak mencoba menyajikan dengan pola pandang si konsumennya nanti siapa. Kenapa sih kok repot-repot banget waktu itu sampai minjem mesin espresso dan lain-lain gitu. Ya karena acaranya waktu itu di Milan, di mana orang minum kopi espresso. Kalau di Amerika Serikat gimana? Ya pasti harus beda lagi karena kebiasaan minum mereka berbeda. Detail itu yang seringkali orang nggak aware. Iya. Gitu. Iya. Artinya penting untuk perspektif konsumen itu penting. Betul. Untuk dipahami juga oleh para termasuk kita Indonesia sebagai produsen seperti itu ya. Sehingga kita bisa melakukan rekayasa atau penonjolan nilai. Betul. Apa yang mau kita tawarkan kepada segmen yang mana dari konsumen. Betul. Saya ingat waktu saya kecil, waktu saya SMA, saya suka banget dengan video promosi Indonesia pas zamannya Pak Yop Ave. Yang memperlihatkan Indonesia itu cantik, hutan dan lain-lain. Yang saya kaget adalah ketika di satu titik keluarga saya dapat anak pertukaran pelajar gitu. Bawa koper banyak. Ada satu koper yang setengahnya isinya adalah toilet paper. Karena dia merasa bahwa Indonesia itu adalah hutan, Indonesia itu terbelakang gitu loh. Yeah. Terus di situ saya mulai mikir yang, iya ya, apa yang bagus oleh satu orang itu bisa ditangkap berbeda sama orang lain gitu. Yeah. Di situ yang oke, ya udah mulai itu kecil-kecil itu diingat, terus yang kalau mau ngelakuin satu mulai mikirin detail-detail itu. Okay. Paling keren banget, asli keren banget. Nah, saya penasaran ingin tahu nih. Sebagai seorang Q grader, sebagai orang yang paham tentang kopi. Kalau buat Bang Adi, kopi yang kalau saya bilang sempurna, mungkin Bang Adi akan bilang nggak ada sesuatu yang sempurna. Tapi gimana sih definisi seorang Adi Tarupraceka tentang kopi yang enak, yang the best gitu? Ya, balik ke cerita saya tadi. Buat saya setiap kopi itu perjalanan. Jadi kadang yang bikin kopi itu hanya sebuah produk. Ada serangkaian lain yang ada di sekelilingnya. Jadi anggap nih kita lagi minum kopi yang paling mahal di dunia, $10,000 per kilo. Peso Panama, Geisha, bla bla bla. Tapi pada saat itu kita dapat kabar buruk. Apakah enak kopinya? Nggak bakal enak. Di sisi lain, nongkrong di pasar sama tukang beca, minum kopi dalam kemasan, ya gosip sini sana. Itu. Apakah itu menyenangkan? Bisa sangat menyenangkan. Jadi balik lagi, kopi hanyalah sebuah ingredient, hanyalah sebuah bahan. Bagaimana bahan itu dikemas, bagaimana apa yang terlibat di baliknya, itu yang membuat kopi itu jadi menarik. Dan kalau kita lihat kan esensinya dari semua kejuaraan, mau kejuaraan barista, kejuaraan penyeduh, yang dilakukan oleh sang barista atau penyeduh kan bukan hanya bikin produk. Dia harus bisa bercerita, dia harus bisa merangkum semua semua aspek jadi suatu pengalaman dalam waktu 15 menit untuk yang juri-juri itu bisa mencatat. Jadi emang bukan sekedar cupping icip-icip rasanya aja ya? Kalau rasa-rasa, kalau uji cita rasa di akhir hari adalah pekerjaan. Dan ketika kami melakukan itu bukan seringkali, ya emang kami nggak pernah tahu itu kopi siapa. Kami cuma tahu itu kode. Karena begitu ada sampel datang ke lab kami, ke tempat kami, oleh admin kami langsung identitasnya dihilangkan, diganti jadi kode. Dan sesudah itu kita cuma tahu sebagai kode itu. Jadi ketika kita dapat kopi yang enak, itu wah enak banget. Dari mana? Tahu.
baru besokannya kita boleh nanya itu dari siapa. Oke. Karena kami harus fair dengan penilaian kami. Ya, nggak boleh terpengaruh. Betul. Ini ya. Akhirnya di satu titik saya pengen bikin suatu lembaga pendidikan yang bisa ngajak atau jadi sebuah fasilitas di mana orang bisa belajar dasar. Kenapa dasar? Kalau dasarnya nggak kuat, orang akan gampang naik, gampang tumbang. Tapi ketika dasarnya kuat, mungkin dia akan lebih hati-hati, tapi dia akan lebih panjang usahanya. Makanya muncullah nama Maju Mapan ini, karena ya namanya Jawa ya. Nama itu doa. Jadi salah satu alasan kenapa kami memilih nama 5758 atau Maju Mapan adalah karena kami berharap dengan adanya kami, dunia kopi di Indonesia tidak hanya maju, tapi harus bisa mapan. Establish. Dan kita bisa akhirnya satu titik bikin standar kita sendiri untuk bilang bahwa enggak, ya kita maunya gini. Kenapa? Ya ini kita, apa yang diaplikasikan bagus di Jepang belum tentu applicable di kita.